Halo semua, saya ucapkan selamat datang di kelas Minggu Menguasai Pemrograman Android Java untuk Pemula. Jadi pada kelas ini teman-teman akan belajar mengenai pemrograman Android dari dasar hingga nantinya teman-teman bisa membuat aplikasi pertama Android teman-teman. Oke, pada kelas ini nantinya saya akan membantu teman-teman belajar untuk pemrograman Android. Kita nanti belajar mulai dari apa sih itu Android, lalu kita akan melakukan instalasi IDE untuk Android. IDE itu Integrated Development Environment untuk Android. Lalu kita nanti akan belajar mengenai materi-materi apa saja yang ada di Android, UI UX, sehingga nanti kita akan belajar mengenai database yang ada di Android yaitu SQLite. Kita akan membuat aplikasi CRUD dengan SQLite di Android. Wah, menarik banget kan ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ade Guntur Ramadan. Teman-teman bisa panggil aku Ade atau Guntur ya, terserah. Saat ini aku sebagai Android developer kurang lebih 2 tahun. Lalu saya di Android sering juga mengisi beberapa komunitas, beberapa meetup komunitas. Lalu saya juga sering freelance, proyekan biasa lah ya. Oke. Pengalaman saya di Android khususnya untuk mentoring Android, saya pernah tergabung dalam fasilitator Google Developer Gejar di tahun 2018. Lalu saya juga sebagai mentor Android di DSC. DSC itu komunitas dari Google untuk mahasiswa di tahun 2018 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Seperti itu teman-teman, sekilas tentang saya. Mau tahu info tentang saya lebih lanjut bisa hubungi kontak yang tadi gitu. Oke, kita masuk ke materi seminggu menguasai pemrograman Android Java untuk pemula. Jadi, apa saja sih materi yang akan teman-teman pelajari? Yang pertama, nah teman-teman akan belajar apa sih itu Android, mengapa Android, terus sejarah nih, Android itu sejarahnya gimana sih, terus IDE untuk pemrograman Android, terus opportunity yang teman-teman dapat sebagai Android developer itu apa aja sih. Nah, oke. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai persiapan dan instalasi Android Studio. Android Studio adalah salah satu IDE untuk pemrograman Android. Lalu kita akan membuat project Android Studio pertama kita nih. Wah, asik banget kan. Terus kita akan run emulator dan device. Jadi nanti kita run project Android Studio kita di emulator dan di device handphone teman-teman. Yang ketiga kita akan belajar tentang Android Fundamental Part 1. Di part 1 ini teman-teman akan belajar tentang apa sih itu activity, terus belajar activity life cycle, terus saving activity state, dan tentunya kita akan hands on logika dasar aritmatika pada Android. Yang part 2 nih, di part 2 teman-teman akan belajar mengenai apa sih itu intent, lalu macam-macam intent itu apa aja. Terus kita akan hands on juga pada intent. Di part 3 ini teman-teman akan belajar mengenai apa itu fragment, lalu fragment life cycle dan hands on mengenai fragment. Jadi di Android fundamental ada 3 part ya. Nah, oke, di materi yang keenam kita akan belajar menemukan bug dan mendebak aplikasi. Nah, ketika semua itu membuat program mau menghindari bug, kita malah mau membuat bug di sini. Nah, membuat bug di sini kita untuk mempelajari apa saja sih bug yang sering terjadi ketika kita membuat aplikasi di Android. Nah, kurang lebih nanti kita akan belajar mengenai bug yang mengakibatkan force close, lalu bug yang mengakibatkan application is not responding, dan kita tentunya akan mempelajari hands on tentang testing bug pada aplikasi Android. Jadi kita nanti membuat bug dan kita akan membenarkan bug tersebut. Pada materi ini sangat penting sekali karena banyak sekali ketika kita membuat aplikasi sering menemukan error atau bug. Nah, kita sebagai programmer menyikapi error tersebut harus bagaimana? Nah, kita akan belajar di materi yang keenam. Nah, di materi yang ketujuh, kita akan belajar mengenai user interface dan user experience. Nah, di materi ini kita tidak akan belajar banyak atau mendalam tentang UI dan UX, karena jika kita belajar UI dan UX sendiri sebenarnya bisa menjadi satu materi lagi yang cukup panjang,
karena banyak sekali yang harus dipelajari. Namun di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari UI UX, lalu view dan view group pada Android itu termasuk dalam UI. Lalu kita juga akan hands on sedikit mengenai komponen view dan view group seperti itu. Dan materi yang terakhir, materi yang ke-8 yaitu kita akan belajar penyimpanan data menggunakan SQLite. Jadi di Android itu kita bisa menyimpan data dengan menggunakan SQLite. Lalu kita nanti akan belajar yang pertama akan mengenai teori SQLite pada Android. Setelah itu kita akan hands on CRUD SQLite pada Android. Dan saya ada tantangan buat kalian untuk mengembangkan aplikasi yang kita akan buat nanti di materi penyimpanan data menggunakan SQLite. Nah, study case-nya kita akan membuat aplikasi seperti ini. Di sini kita akan buat aplikasi untuk mengatur keuangan. Di sini ada saldo, pemasukan, pengeluaran, lalu ada log untuk pengeluaran masuk dan keluar itu apa aja. Lalu jika kita klik button floating di bawah akan muncul pilihan pengeluaran atau pemasukan. Lalu ada menu inputnya dan menu input tersebut akan otomatis masuk ke halaman utama tadi. Nah, asik banget, kita akan belajar buat aplikasi seperti ini. Nah, langsung aja di sini kita ada planning untuk mempelajari materi ini semua, yaitu planningnya yang pertama di hari pertama teman-teman ketika teman-teman buat membuka video ini, yaitu di hari pertama teman-teman akan mempelajari introduction Android yang kita pelajari saat ini, lalu persiapan dan instalasi membuat project Android Studio pertama kita. Lalu di hari kedua kita akan mempelajari Android Fundamental Part 1. Di hari ketiga kita akan mempelajari Android Fundamental Part 2. Di hari keempat kita akan mempelajari Android Fundamental Part 3. Di hari kelima kita akan mempelajari menemukan dan memperbaiki error, bug, dan mendebug aplikasi. Di hari keenam kita akan mempelajari user interface dan experience. Dan di hari terakhir, di hari ketujuh, genap seminggu, kita akan belajar yang terakhir penyimpanan data menggunakan SQLite. Jadi seperti itu kurang lebih planning belajar kita selama kurang lebih 1 minggu ini. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti dengan benar dan baik agar materi ini dapat tersampaikan secara bermanfaat dan baik ke teman-teman. Kita akan masuk ke materi Introduction Android. Nah, tak kenal maka tak sayang. Wah, makanya kita kenal dulu. Oke, apa sih itu Android? Ya kan, teman-teman pasti nggak asing dengan kata-kata Android. Karena Android itu udah ada sejak tahun 2005. Itu udah dibeli di Google. Nah, jadi Android itu adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Jadi handphone teman-teman itu adalah telepon pintar, smartphone, dan yang punya tablet itu juga termasuk Android juga kalau OS-nya pakai Android. Lalu Android itu awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian Google akuisisi di tahun 2005 gitu. Terus mengapa sih kita harus belajar Android atau mengapa sih kita kok masuk di Android? Karena ya, yang pertama, Android itu udah digunain sekitar 2,5 miliar pengguna aktif di dunia. Wah, kebayang tuh banyaknya gimana. Kalau kita bisa buat aplikasi yang sehari aja kita bisa untung Rp1.000 dari satu user, tinggal dikali tuh berapa. Wah, banyak banget kan. Itu kalau kita berhubungan dengan bisnis nih. Lalu Android ada banyak tipe smartphone yang bisa dipilih. Wah, sekarang tuh harga 500.000 udah dapat HP Android. Entah itu OS-nya KitKat atau apa, yang penting kita dapat device Android dulu. Nah, gitu. Terus Android udah juga support itu nih, perangkat keras seperti accelerometer, gyroscope. Accelerometer itu contohnya kayak kita bisa deteksi apakah device kita vertikal dan horizontal gitu. Jadi kalau misal kita HP kita miringkan vertikal, nah view atau tampilan jadi vertikal, kalau horizontal jadi horizontal gitu. Lalu Android memiliki store resmi yang digunakan miliaran user yaitu Play Store. Nah, ya pasti tahu lah ya, semua kalau punya HP Android pasti udah ada tuh Play Store.
Jangan tanya gimana cara install Playstore kak. Waduh, cara install Playstore gimana ya gitu. Nah terus Android udah disupport development kitnya nih, yang support Android developer. Jadi development kitnya udah ada, kita dibantu nih lebih enak gitu. Yang berikutnya sejarah Android. Oke, sebelum kita langkah lebih jauh, nah kita harus tahu nih sejarah Android itu gimana. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Di tahun 2011 Android ngeluarin versinya di 2.3 yaitu Gingerbread. Lalu sekarang nih ya udah ada Android 10, Android Q. Nah, itu kalau teman-teman pakai wah rasanya udah mirip iOS banget ya. Itu. Jadi Android cepet banget nih berkembangnya dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahun ngeluarin lagi, setiap tahun ngeluarin lagi. Wah, keren banget kan. Jadi belajar Android itu sangat menguntungkan untuk kita dan untuk orang lain tentunya. Oke, history IDE Android Development Tools. Jadi kita belajar nih apa sih IDE aja yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android. Dulu pakai Eclipse, terus ada juga yang pakai IntelliJ. Nah di situ di 2001 ya dia udah muncul produknya JetBrains. Nah terus si JetBrains nih ngeluarin produk lagi nih. Nah itu Android Studio. Jadi Android Studio itu sebenarnya mirip-mirip lah. Jadi Google buat Android Studio ini untuk membuat IDE Android yang powerful gitu. Jadi kurang lebih Android Studio sama IntelliJ itu sama, hampir mirip. Dari segi tampilan ID-nya hampir mirip. Gitu teman-teman. Oke, yang berikutnya opportunity nih. Nah, kalau teman-teman belajar Android itu nggak ada ruginya deh, percaya. Kenapa? Kita kalau sebagai Android developer tuh gaji Android di Indonesia tuh Android developer ya khususnya itu hampir kurang rata-rata 5,8 juta ya per bulan. Wah, banyak banget ya. Nah, ini berdasarkan dari website Indeed di sini ya gitu. Nah, kurang lebih gajinya segitu nih. Kurang apa tuh? Tapi tergantung juga sih, kalau di lokasi-lokasi Indonesia lain mungkin nyesuaiin UMR atau UMK, tapi rata-rata di Indonesia segini gajinya. Nah, gak hanya ngomongin tentang gaji nih. Sebagai Android developer kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain loh. Wah, gimana caranya? Nah, caranya dengan buat startup tentunya. Jadi, teman-teman ketika bisa membuat aplikasi Android, teman-teman bisa manfaatkan ilmunya untuk buat startup. Startup ini teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan problem yang ada di sekitar teman-teman. Contohnya, teman-teman di sekitar teman-teman ada problem nih, orang susah nih mau pergi kemana-mana, wah bikin kayak Gojek atau apa gitu. Jadi ini adalah goals yang paling besar kalau ketika teman-teman udah jago Android nih, wah bikinlah startup untuk menyelesaikan problem yang ada di sekitar teman-teman gitu. Baiklah, untuk introduction Android kita akhiri sampai sini. Sampai ketemu di course selanjutnya, yaitu di kita akan melakukan instalasi. Oke, siap.